Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang kitabun nikah. Kitab yang membicarakan tentang pernikahan. Jadi setelah beliau Imam Ghazali selesai daripada khutbahnya, yaitu memuji Allah dan bersolawat ke atas Nabi, kata beliau, amma ba'du, fa inna nikaha, sesungguhnya pernikahan, nikah itu mu'inun ala din, menolong atas agama, wa muhinun lisyayatin, dan menghinakan para setan, wa hisnun, dan pernikahan itu adalah benteng, duna aduwillah, terhadap musuh Allah, hasinun, benteng yang kokoh. Pernikahan itu adalah benteng yang kokoh di dalam menghadapi musuh Allah. Wasababun litaktsir, dan pernikahan itu adalah sebab untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, alladzi bihi, yang dengannya mubahatu sayyidil mursalin, kebanggaannya pimpinannya para rasul, lisa irin nabiyin, terhadap nabi-nabi yang lainnya. Jadi nikah ini, kata beliau, nikah ini adalah sunnah Nabi yang bisa menolong agama, menghinakan para setan. Kemudian pernikahan ini juga sebagai benteng yang kokoh untuk menghadapi musuh Allah, yaitu setan. Sekaligus nikah ini menjadi sebab untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Nabi membanggakan umatnya, banyaknya umatnya di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Nah, karena pernikahan ini adalah sangat penting, maka kata beliau, fama ahrahu, maka alangkah layaknya pernikahan, bi antutaharra asbabuhu, yaitu diperhatikan sebab-sebabnya, wa tuhfadhon sunanuhu, dan dijaga sunnah-sunnahnya, wa adabuhu, dan dijaga adabuhu, adab-adabnya, wa tusyraha, dan diuraikan maqasiduhu, maksud-maksudnya, wa arabuhu, dan tujuan-tujuannya, wa tufsola, dan dirinci fusuluhu, fasal-fasalnya, wa abwabuhu, dan dirinci pula abwabuhu, bab-babnya, wal qadrul muhimu, dan kadar yang penting, min ahkamihi, dari hukum-hukumnya nikah itu, yang kasyifu, akan bisa tersingkap, fi thalathati abwabin, pada 3 bab. Jadi kadar yang penting dari hukum-hukumnya nikah itu bisa tersingkap di dalam 3 bab. Yang pertama, al-babul awal, yang pertama adalah fit targhibi fihi, di dalam menggemarkan di dalam menikah, wa anhu, dan di dalam membencikan anhu, daripada menikah. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua adalah fil adabil mar'iyah, di dalam adab-adab yang dijaga, fil aqdi, ketika akad, wal aqidaini, dan kepada 2 orang yang melakukan akad. Kemudian al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi adabil muasyarah, di dalam membicarakan tentang adab-adab pergaulan, ba'dal aqdi, setelah akad, ilal firaq, sampai kepada bercerai. Nah, kata Imam Ghazali, kadar penting daripada hukum-hukumnya pernikahan ini bisa tersingkap di dalam 3 bab ini. Yang pertama, bab di dalam menganjurkan, mendorong di dalam menikah, dan bab yang membicarakan tentang membencikan nikah. Kemudian bab yang kedua, di dalam adab-adab yang perlu diperhatikan di dalam akad pernikahan dan pada 2 orang yang melakukan akad, yaitu wali dan calon suami. Kemudian yang ketiga, di dalam adab-adab bergaul setelah akad sampai adanya perceraian.
Kita masuk kepada al-babul awalu, bab yang pertama, yaitu fit targhibi fin nikah, yaitu di dalam dorongan supaya menikah, wa targhibi anhu, dan di dalam dorongan supaya tidak menikah. Kata beliau, i'lam ketahuilah, annal ulama'a, bahasanya para ulama, qad ikhtalafu, mereka telah berselisih pendapat, fi fadlin nikah, di dalam keutamaan nikah. Fabalagha ba'duhum fih, maka sebagian mereka ada yang melebih-lebihkan di dalam keutamaan menikah. Sebagian mereka ada yang melebih-lebihkan di dalam keutamaan menikah. Hatta za'ama, sehingga ba'duhum, sebagian ulama ini menyangka, annahu, bahwasannya nikah itu afdolu, itu lebih utama, minat takhalli, daripada menfokuskan diri, li ibadatillahi ta'ala, untuk ibadah kepada Allah. Jadi sebagian ulama ada yang berlebih-lebihan di dalam mengutamakan nikah. Mereka mengatakan bahwasannya nikah itu lebih utama daripada menfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah. Wa'tarafa akharun bifadlihi, dan telah mengakui akharun yang lainnya bifadlihi, dengan keutamaannya nikah. Yang lainnya pun mengakui akan adanya keutamaan nikah. Lakin akan tetapi qaddamu, mereka mendahulukan alaihi, atas nikah, atakhalliya, menfokuskan diri kepada Allah, li ibadatillah, untuk ibadah kepada Allah. Mahma lam tatiqin nafsu, selama jiwa tidak menginginkan ilan nikah, tidak kepengin nikah, tauqanan, dengan keinginan, yushawwishul hal, yang bisa mengecokkan keadaannya, wa yad'u, dan keinginan yang mendorong ilal wiqa, kepada jima. Jadi yang lainnya berpendapat juga bahwasannya hendaknya yang didahulukan itu adalah fokus ibadah kepada Allah. Hal itu selama dirinya tidak ada keinginan untuk menikah, dan keinginannya tadi itu tidak sampai mendorong kepada jima. Tetapi kalau keinginannya tadi sampai mendorong kepada jima, maka hukum nikah tadi menjadi wajib. Kemudian waqala akharun, dan yang lainnya tadi berkata, al-afdalu, yang paling utama itu adalah tarkuhu, meninggalkan menikah, fi zamanina hadza, pada zaman kita ini. Jadi yang lainnya berkata, yang lebih utama itu adalah tidak menikah pada zaman kita ini. Waqad kana lahu fadilatun, dan sungguh adalah dulu lahu, bagi nikah itu memang ada keutamanya, min qabl, dari sebelumnya. Alasannya id lam takwinil iktisab, karena tidak adanya usaha itu mahdhuron, zaman dulu itu usaha itu belum ada usaha yang dilarang. Wa akhlaqun nisa, dan tidak adanya akhlak wanita itu madmumatan, itu dicela. Jadi sebagian yang lainnya juga berpendapat bahwasannya yang paling utama pada zaman ini adalah tidak menikah. Karena memang zaman dulu nikah itu memang ada keutamanya, karena usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan itu masih banyak yang halal, dan akhlak-akhlak wanita itu masih baik-baik, berbeda dengan zaman sekarang. Alhasil para ulama di dalam masalah ini mereka berbeda pendapat. Nah, kata Imam Ghazali, wala yang kasyiful haq, dan tidak akan tersingkap al-haq, kebenarannya, fihi, di dalam masalah keutamaan nikah ini enggak akan tersingkap, ila, kecuali bi an nuqaddima, kecuali dengan kita mendahulukan awalan yang pertama, kita dahulukan hadis-hadis, riwayat-riwayat, waroda, yang telah datang, minal akhbar, daripada hadis-hadis, wal athar, dan daripada athar-athar. Athar-athar ini adalah riwayat yang datang daripada sahabat atau tabi'in,
fit targhibi fihi, di dalam dorongan fihi, di dalam menikah, wa targhibi anhu, dan di dalam membencikan nikah. Tsumma nashrah, kemudian kita akan jelaskan fawaidan nikah, keutamaan-keutamaan nikah, faidah-faidah nikah, wa ghawailaha wa ghawailahu, dan bahaya-bahaya pernikahan. Jadi setelah nanti Imam Ghazali menjelaskan, memaparkan keutamaan-keutamaan pernikahan, baik itu dari hadis atau Quran atau athar, setelah itu Imam Ghazali nanti akan menjelaskan tentang fawaidan nikah, yaitu faidah-faidah pernikahan, wa ghawailaha, dan wa ghawailahu, dan bahaya-bahaya pernikahan. Apa bahayanya nikah? Apa faedahnya nikah? Hatta yattadhiha minha fadilatun nikah wa tarkihi, sehingga menjadi jelas minha, darinya, dari bahaya-bahaya nikah dan faedah-faedah nikah tadi, menjadi jelas fadilatun nikah, keutamaan nikah, wa tarkihi, dan keutamaan meninggalkan menikah. Fi haqqi kulli man, pada haknya setiap orang, salima, yang dia selamat, min ghawailihi, dari bahaya-bahayanya nikah, aulam yaslam, atau dia tidak selamat, minha, dari bahaya-bahayanya pernikahan. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.